disebut kejadian yang saling lepas, ya kan? Nah, jika tidak terdapat irisan anggota ya antara kejadian-kejadian tersebut. Misalnya pada pelemparan sebuah kubus, ya kan? Nah, kejadian A misalkan munculnya angka 3, sedangkan kejadian B, ya kan, munculnya angka 1 dan 4. Anggota kejadian itu adalah anggota si A 3 dan 5, anggota si B 4. Dari sini kelihatan bahwa saling lepas. Kenapa saling lepas? Karena nggak ada irisannya, atau A iris B itu himpunan kosong, nggak ada yang beririsan gitu ya. Oke, di dalam diagram pen kejadian A dan B ini juga mungkin bisa kita lihat seperti ini bentuknya ya. Nah, anggota si A tadi beranggota 3 sampai 3 dan 5, anggota si B ya 1 dan 4. Ya kan? Anggota si A 3 dan 5, anggota si B 1 dan 4. Sementara 2 sama 6 itu di luar gitu ya. Oke, maka dari situ bisa kita buat PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA iris B. Karena nggak ada nilai irisannya ini, makanya kita anggap 0. Makanya cukup kita buat PA gabung B, ya kan? PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Ya, inilah kita buat untuk saling lepas, gitu ya. Oke, atau ini juga disebut dengan aturan penjumlahan untuk dua kejadian yang saling lepas, gitu ya. Oke, contoh mungkin biar lebih mudah kita memahaminya. Misalkan dalam sebuah kantong terdapat ada 8 bola ini, ya kan, ada 8 bola, ya kan, memiliki nomor yang berurutan. Misalkan aja kita buat nomor 1 sampai nomor 8. Kemudian kejadian A ini katanya, ya, kejadian A adalah kejadian bahwa terambil bernomor genap, ya, bernomor genap. Sementara kejadian B adalah terambil bernomor 7. Maka pertanyaannya, apakah kejadian A dan B saling lepas? Kemudian tentukan peluang kejadian A atau B. Kalau ada anggota yang beririsan nanti dia nggak lepas, tapi kalau nggak ada anggota yang beririsan berarti dia saling lepas. Jadi dari sini bisa kita jawab, ya kan, ruang sampelnya ada 8, makanya ini ada 8. Kejadian A tadi bilangan bernomor genap, ada 2, 4, 6, 8. Makanya ada 4 anggotanya. Jadi kita buat 4/8 atau setengah. Kejadian B munculnya angka 7, ya kan? Jadi ada 1, ya kan? Makanya peluangnya 1/8. Maka dari sini kita lihat nggak ada anggota yang beririsan antara angka genap dengan angka 7. Makanya himpunan kosong gitu ya. Makanya NA iris B-nya kosong. Jadi cukup kita buat PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Makanya 4/8 ditambah 1/8. Makanya jawabannya 5/8 gitu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi jawabannya itu saling lepas. Kenapa saling lepas? Karena nggak ada anggota yang beririsan gitu. Oke, selanjutnya peluang kejadian yang saling bebas. Ya, dua kejadian atau lebih disebut kejadian yang saling bebas. Ya kan? Apabila terjadi atau tidaknya kejadian yang satu tidak bergantung pada kejadian atau tidaknya kejadian yang lain. Nggak berpengaruh dia. Oke, misalkan kita perhatikan, ya kan, PA iris B, maka PA dikali PB, ya kan. Kalau 3 anggota himpunan, kalikan aja lagi tiga-tiganya, PA kali PB kali PC. Misalkan biar lebih gampang kita memahaminya, misalkan pada percobaan 2 buah kubus, ya kan, bernomor sama. Misalkan A kejadian munculnya kubus pertama angka 2. Kemudian B ini kejadian munculnya nomor-nomor kubus berjumlah 7. Maka kejadian AB disebut, ya kan, dapat digambarkan oleh daerah yang diarsir. Kejadian A tadi kan munculnya angka 2 pada pertama kan, makanya 2 2 2 2 2 2 2 2 gitu. Sementara B berjumlah 7, berjumlah 7 berapa aja? Ya kan? 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 sama 6 2. Mana anggota yang mereka beririsan? Yang beririsan itu inilah 2 sama 5. Makanya A iris B-nya 5 gitu. Ya. Oke, dari tabel tersebut tampak bahwa ya kejadian tidak saling bergantung ya antara kejadian yang satu dengan kejadian yang dua. Maka bisa kita tentukan, kita perlihatkan seperti ini kan, anggota si A, anggota si B. Ya kan, irisannya tadi ada 1 ya, yaitu angka di 2,5. Makanya irisannya ada 1. Maka dari sini bisa kita tentukan PA iris B-nya, yaitu PA-nya tadi kan ada 6 ya, makanya 6/36, 1/6. PB-nya juga sama, 6/36 atau 1/6. Maka irisannya PA iris B tadi kan ada 1, makanya 1/36.
6 gitu. Atau dari situ bisa kita uraikan dari mana dapat 3/36-nya. Seperti ini. Ya, itu tadi kalau manual kita perlihatkan ya kan. Sekarang peluang A dikalikan dengan peluang B, maka bisa kita buat PA kali PB yaitu 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36, sama dengan yang sebelumnya tadi. Maka dari sini bisa kita simpulkan jika kejadian A kejadian merupakan dua kejadian yang saling bebas, maka berlaku PA iris B sama dengan PA dikali BB. Biasanya dengan kata-kata dan nanti. Sementara kalau gabungan itu ditandai dengan kata-kata atau. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita perhatikan contohnya biar lebih mudah kita memahaminya. Oke, dua buah dadu dilemparkan bersamaan. Misalkan kejadian A, ya kan? Kejadian A. Kubus pertama muncul angka 3, ya kan? B adalah kejadian kubus muncul angka 5. Tentukan peluang kejadian A, peluang kejadian B, peluang kejadian A dan B. Apakah kejadian A dan B saling skolastik bebas? Stokastik ya, skolastik ya. Oke, jadi dari sini bisa kita perhatikan A tadi kan pertama muncul angka 3, kubus 1. Ini 3 3 3 3 3 3 gitu ya. Kalau B tadi muncul angka 5. Maka irisannya di situ bisa kita lihat di 3,5. Inilah irisannya. A sama si B. Anggotanya sama ya, sama-sama 6. Maka dari sini bisa kita buat yaitu ya kan? NS-nya 36, NA-nya ada 6 tadi, NB-nya juga ada 6, irisannya ada 1 yaitu 3,5. Makanya NA iris B-nya 1. Maka bisa kita buat peluangnya sama ya, peluang B-nya juga sama. Maka irisannya 1/36. Atau kalau mau langsung ya kan? PA kali PB 1/6 kali 1/6 1/36. Maka PA iris B itu berlaku yang tadi, PA dikali PB. Dengan kata lain, kejadian A dan B tidak bebas stokastik gitu. Oke, selanjutnya aturan perkalian kejadian bersyarat. Ya, aturan kejadian bersyarat. Ini teorinya kayaknya bisa langsung kalian ini ya, dibaca aja. Intinya yang kita gunakan gini nanti ya, PA iris B yaitu PB dikali PA setelah kejadian B. Gitu juga untuk sebaliknya. Ya kan? PA iris B, kita kalikan aja yaitu PA dikali PA setelah kejadian B gitu. Oke, contoh mungkin biar lebih mudah ya. Ini rumus yang tadi ya. Sama sebenarnya nggak ada masalah ya. Oke. Nah, ini juga kalau ada 2, ada 3 nggak ada masalah ya. Siapa duluan terhadap siapa nggak ada masalah. Oke, contoh mungkin biar lebih mudah kita memahaminya untuk bagian yang pertama ini. Sebuah kotak berisi 5 kelereng berwarna merah, 3 kelereng berwarna putih, dan 2 kelereng berwarna 2 kelereng diambil secara acak, ya kan, dari kotak tersebut. Tentukan peluang kedua kelereng berwarna merah jika, ya kan, yang pertama pengambilan kelereng dilakukan dengan pengembalian, ini dikembalikan. Yang kedua tanpa pengembalian. Maka dari sini bisa kita buat, ya kan? Untuk merah itu tadi ada berapa? Merah ada 5, putih ada 3. Di sini diambil 2, ya kan? Maka 5/8 ya, karena jumlahnya ini kan 8 kan? Oke. Maka pengambilan B setelah A, PB-nya yaitu 5/8. Ya kan, tentukan peluang kedua kelereng terambil berwarna merah. Pengambilan kelereng dengan pengembalian. Jadi sudah diambil 5/8, ya kan? Kemudian kedua diambil lagi yang merah. Juga tetap karena dikembalikan jadi tetap dia. Makanya kita kalikan PA dikali PB yaitu 5/8 kali 5/8. Makanya 25/64. Kalau yang kedua ini tanpa pengembalian nanti jadi berkurang dia 5/8-nya ini. Ya, seperti ini. Coba kita lihat ya untuk bagian B-nya. Dia tanpa pengembalian tadi katanya kan? Ya, tanpa pengembalian. Jadi PA-nya 5/8. Ya kan? Sudah diambil 1 dari dalam kelereng tadi. Tadi kan kelereng merah ada 5. Kelereng putih ada 3. Jadi jumlahnya kan ada 8 kan? Diambil 2.
Pengambilan pertama ini merah, yang kedua juga merah, ya kan? Nah, untuk yang pertama kan 5/8. Ini 5/8, makanya 5/8 ini. Yang kedua udah terambil satu merah, berarti kan tinggal 4 lagi di sini kan? Nah, totalnya juga tinggal 7 kan karena udah diambil satu. Karena ini tanpa pengembalian, makanya 4/7 yang keduanya. Ya udah, berarti irisannya adalah PA dikali PB di mana A ini sudah terjadi. Makanya 5/8 dikali 4/7. Jadi jawabannya 20/56. Kalau mau disederhanakan bagi 2 10/28. Bagi 2 lagi boleh 5/14 gitu ya. Inilah yang paling sederhana gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Oke, ini kemudian latihannya bisa kalian kerjakan ya. Oke, sampai di situ. Terima kasih ya. Oke.